Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rizky Siroh, NPM 2012-3031 dari kelas C223. Oke, di mata kuliah IoT itu saya mempelajari banyak hal baru mengenai gimana caranya perangkat itu dapat saling terhubung melalui internet. Menurut saya materi yang paling menarik itu ketika mempelajari penggunaan broker di IoT. Sedangkan untuk materi yang paling menantang itu waktu proses konfigurasi, komunikasi antar ESP serta troubleshooting ketika si kodenya error. Tapi justru dari tantangan tersebut banyak sekali hal yang saya pelajari, terutama untuk lebih teliti, coba mahamin logikanya, terus coba nanganin kode ketika error. Itu untuk praktikum yang paling berkesan sih menurut saya itu saat pengerjaan project parking gate bareng kelompok. Di project ini tuh kita ngebuat sistem gerbang parkir otomatis yang bisa membuka dan menutup ketika bisa buka dan tutup lewat sensor. Nah, selama pengerjaan tuh seru lah, walaupun adalah beberapa kendala pasti kayak sensornya yang kurang stabil atau kesalahan wiring, terus juga kadang programnya error. Tapi walaupun banyak kendala, pengalaman tersebut tuh ngebantu aku memahami si konsep, bagaimana konsep IoT itu diterapin secara nyata. Karena kan kita ngerjainnya tuh mulai dari proses perancangan hingga si sistemnya dapat bekerja dengan baik gitu. Terus untuk manfaat sendiri menurut saya mata kuliah IoT ini manfaatnya gede banget karena kita tuh nggak cuma pelajarin teori tapi juga praktik itu secara langsung. Sedangkan untuk feedback kepada dosen menurut saya penyampaian materinya jelas dan mudah diikuti. Terus juga dosen juga coba ngehubungin materi sama praktik yang ngebuat mahasiswa tuh lebih mudah paham gitu gimana penerapannya. Terus buat interaksi selama perkuliahan juga baik, kita dikasih kesempatan buat bertanya dan berdiskusi gitu. Itu untuk feedback dosen. Sedangkan untuk ide inovasi IoT, saya ngusulin Smart Food Quality Monitoring for MBG. Itu sistem pemantauan kualitas makanan untuk ngedukung program MBG, dimana sistem ini tuh tujuannya buat mastiin si makanan tuh tetap aman dan layak konsumsi gitu ketika proses penyimpanan dan distribusi. Jadi cara kerjanya tuh secara singkat ya, dipasang sensor suhu, terus dipasang juga GPS pada kendaraannya. Jadi ketika si suhu kelembapan itu di luar batas aman, sistem tuh bakal ngirim notifikasi kepada petugas MBG biar si makanannya tuh ditangani lah. Untuk sensor yang digunakan kebayangnya sih nggak jauh-jauh, DHT22 buat ngukur suhu dan kelembapan, sama sensor GPS untuk mantau lokasi distribusi makanan. Ya harapannya dari inovasi ini kualitas makanan MBG tuh bisa lebih terjaga, terus resiko makanan rusak juga bisa dikurangi lah gitu untuk inovasi. Dan ya terakhir sebagai penutup, saya nyimpulin bahwa mata kuliah IoT ini memberikan pengalaman belajar yang sangat bermanfaat karena bukan cuma sekedar teori tapi praktik juga gitu dalam membangun sistem yang inovatif. Saya berharap saya berharap teknologi IoT ini bisa terus berkembang dan makin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai macam permasalahan, baik itu di transportasi, kesehatan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.